Kepentingan saya adalah bagaimana menjaga marwah institusi kejaksaan. Satu orang bertindak, seluruh jaksa memikul tanggung jawabnya. Ini nggak main-main, Pak. Buat apa bertemu dengan orang di hotel? Bapak datang sendiri ya di ruangan. Ada lagi jaksa namanya siapa tuh? Santoso ya. Ricky Santoso menggeledah orang tanpa bukti penggeledahan. Apa-apaan ini, Pak? Hari ini yang kami coba teruskan ke sini adalah laporan bahwa terhadap satu objek konsinyasi yang sama itu ada 2 putusan yang berbeda. Nah, kami minta pencerahannya dalam situasi seperti ini nih, sikap Mahkamah Agung nanti gimana. Yang kedua, kepada teman-teman dari Kejaksaan, inti masalahnya mungkin sudah dapat info juga ya, soal laporan adanya dugaan pemerasan ya terhadap Bupati Petrus Patlolon ya, dilaporkan oleh Ibu Joyce istrinya kemarin menghadirkan bukti, Pak. Ada rekaman video yang katanya juga sudah disampaikan ke Pak Jamwas. Nah, kami minta nanti mungkin ada orang-orang yang dipanggil mengkonfirmasi satu persatu nih, ya, atau mungkin secara umum oleh Pak yang dari Kejaksaan Agung, Pak Sese sekarang yang hadir ya. Ya, oke Pak Jamwas langsung ya nanti ya, Pak, ya, disampaikan seperti apa, biar clear. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati segenap anggota Komisi 3 DPR RI, serta hadirin sekalian, terkhusus kepada sahabat-sahabat kami dari pengadu dari Maluku. Berkenan pimpinan, kami langsung ke pokok permasalahan terkait dengan Labdu. Kronologisnya adalah permasalahan ini muncul semenjak Kejaksaan Negeri Tanimbar melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Labdu tahun 2020 yang dilaksanakan Sprint Lead tahun 2021, berikut Sprindik tahun 2022, kemudian berlanjut sampai dengan akar permasalahan tanggal 19 Juni 2024 semenjak mantan bupati ditetapkan sebagai tersangka dengan melibatkan 2 orang pejabat dari Kabupaten Tanimbar. Pada saat proses penyidikan itulah, sebelum penetapan tersangka, Kajari Tanimbar bertemu dengan terperiksa, yaitu saksi Bupati Tanimbar, mulai dari di mobil dan akhirnya di hotel. Kemudian pada akhir 2024 ada Labdu dari Bupati terkait dengan dugaan pemerasan 10 miliar yang dilakukan oleh Kajari Tanimbar. Kemudian Labdu sudah kami proses pimpinan dan awal Januari sehingga sudah kami periksa beberapa saksi, antara lain Petrus Patlolon, pelapor, Joyce Martina Venturi, istri Petrus Patlolon, kemudian 3 Bambang Irawan, Ricky Ramadan Santoso, kemudian 5 Dadi Wahyudi, Kajari yang terlapor, kemudian Muji Murtopo selaku waktu itu asisten dirjen pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Dari fakta pemeriksaan oleh Jamwas pada saat itu, analisa yang kami peroleh sebelum ada berita-berita akhir-akhir ini, yang kemarin juga, bahwa Kajari tidak pernah melakukan pemerasan terhadap uang 10 miliar yang dimaksud. Namun dari Pak Bupati menerangkan dalam berita acaranya juga, karena pada kesimpulan hanya satu saksi, waktu itu
kami menyadari pada saat penelaah dalam akan menjatuhkan pelanggaran terhadap Kajari, pada saat itu tidak mempertimbangkan secara maksimal fakta-fakta dari yang diperoleh pemeriksaan luar pihak. Kemudian dari hasil perkembangan sampai hari ini, hari Jumat kemarin kami berkesimpulan bahwa seharusnya penajaman pada analisa temuan fakta-fakta pemeriksaan sebelumnya, sehingga potensi pertemuan Kajari dengan terperiksa itu adalah potensi indikasi patut diduga ada kepentingan apa. Sehingga pada hari Jumat kemarin kami ekspos bersama tim Pak Ses, Inspektur, saya perintahkan untuk dibuka kembali untuk menerbitkan surat perintah lanjutan. Mengingat fakta-fakta yang dalam, mohon maaf, rekaman kemarin yang dipublish di tempat ini belum menjadi pertimbangan yang secara utuh dalam pemeriksaan yang kemarin. Besok para pihak sudah kami mulai periksa kembali. Siap. Itu intinya, pimpinan majelis. Jadi Pak Jamwas, kami terima kasih. Kita intinya ya, sorry pimpinan ya, kita tidak akan memindahkan sesi pemeriksaan itu ke sini, karena sebenarnya domainnya itu nanti di Bapak. Ya, kita menunggu saja kerja Bapak nanti ya. Jadi saya pikir, kecuali misalnya ada pihak-pihak yang berkenan ingin menyampaikan klarifikasi kalau terkait nama yang disebut-sebut ya. Karena ini kan belum selesai diperiksa, akan diperiksa kembali gitu kan ya. Silakan. Begitu Bu Sari mungkin. Mungkin ada lagi penjelasan tambahan dari, nggak harus semua yang hadir, tapi barangkali ingin menambahkan. Izin, terima kasih pimpinan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan diundang ke sini untuk memberikan klarifikasi terkait nama saya kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Benturi, istri Pak Petrus Patulun. Kami sudah dengar semuanya Ibu. Jadi nanti saya hanya akan menyampaikan apa yang terjadi pada saat Pak Petrus dengan saya. Saya sampaikan Ibu bahwa saya kenal dengan Pak Petrus itu jauh sebelum peristiwa 2 November 2023. Saya kenal awal Januari 2023. Kita komunikasi dan pada saat saya kenal beliau Bu, beliau belum terkenal perkara apapun. Jadi saksi pun bukan, apalagi sebagai tersangka. Jadi pertemanan biasa. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, beliau telepon saya, ngajak ketemu ngobrol saja Pak, biasa. Kita ngobrol, cerita tentang Tanimbar, cerita yang lain-lain. Berikutnya pada selanjutnya beliau telepon lagi kepada saya untuk ngajak ketemu. Ya sudah, kita ketemu, ngobrol. Dan pada saat pertemuan kedua, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Triyono. Jadi kita ngobrol juga, dan pada saat bertemu itu, beliau menyampaikan kekewalannya, minta masukan saran bagaimana caranya mau membantu 6 orang tersangka anak buahnya yang terkena perkara dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya saya dengan Pak Triyono hanya menyampaikan, Pak ini perkara tipikor, dibayar aja dendanya. Pada saat itu beliau membawa sendiri Pak laporan audit dari Inspektorat, ditemukan kerugian sekitar 6,6 miliar. Selanjutnya minggu berikutnya beliau ketemu juga dengan saya. Saya sampaikan, apakah kerugian keuangan negara sudah diganti, sudah dibayar? Beliau menyampaikan belum. Setelah itu berhenti Bapak, jadi tidak ada komunikasi. Kemudian pada tanggal 20 bulan September, saya sudah dapat SK di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Saya sudah siap-siap benar-benar, kemudian 24 Oktober itu saya sudah serah terima sebagai asisten intelijen pada Kejaksaan Negeri Maluku. Kemudian sekitar tanggal 26 atau
sekitar itu Pak, kemarin disebut Ibu Pentri juga, ada pertemuan Pak Petrus dengan Pak Dadi ya, ada di kantor Kejati. Memang saya sarankan, beliau telepon saya Pak, mau ketemu Pak Dadi. Karena pikiran saya mau membahas terkait pengembalian kerugian keuangan pada 6 anak buahnya yang ada di perkara kasus BPKAD, SPBD fiktif kemudian. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya mereka saya sarankan Pak Dadi, Pak ketemu di kantor saja supaya tidak terjadi fitnah. Selanjutnya mereka ketemu, materinya apa saya tidak tahu. Kemudian pada tanggal 27 Oktober saya sudah berkemas, saya berangkat ke Surabaya. Pada saat beberapa di Surabaya, beliau telepon saya juga heran. Saya sudah pindah, kenapa masih telepon? Saya tetap angkat Bapak Ibu. Kemudian dia menyampaikan mau ketemu dengan saya di Surabaya. Saya sampaikan, Pak jauh, untuk apa? Saya bilang gitu. Kalau saya di Jakarta nanti ketemu saja. Kemudian sekitar tanggal 2 November kami ketemu di Jakarta. Sebagaimana disebut Pak Petrus kemarin, pertemuan memang di lobi Hotel Golden Boutique, Pak. Yang dibahas saya tanyakan hanya itu, Pak. Apakah uang kerugian negara sudah dikembalikan? Ternyata beliau menyampaikan mereka tidak mampu, Pak. Dan izin Pak, mungkin nanti penjelasan Bapak itu lebih detail dijelaskan ke Pak Jamwas saja. Ya, Bu. Terima kasih, jadi Bu. intinya kan kami sudah mengerti bahwa ada konsultasi aja. Nggih, Pak. Kan? Nggih, Ya. siap. Untuk detailnya Iya, biar Pak. ke Pak Jamwas Terima kasih, saja. Pak. Nggih. Mungkin itu ya. Berikutnya mungkin dari anggota Komisi 3 udah bisa kita buka ya Pak? Pendalaman dulu, nanti bisa kita interaktif. Ya. Dari sebelah kanan? Pak Sudheson dulu ya. Pak Sudheson dulu. Silakan Pak. Nanti kiri kanan. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 3, pelapor, Bawas. Ya, Bapak sudah jadi Hakim Agung, masih di bawah saja Pak. Seleksi. Oke. Jadi sementara untuk pelaksana tugas. Merangkap jabatan. Ya, Jamwas yang saya Sementara, nggih. yang hormati, Sekretaris Jamwas, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Kalau untuk Bawas ini, saya lihat ini memang agak sedikit keanehannya di situ ya. Titipan dari pemerintah itu tidak menyebutkan siapa yang berhak. Pak Dirjen Badilum. Nah, gugatan-gugatan perdata itu kuat dugaan saya bahwa fokusnya hanya kepada konsinyasi itu kan Pak. Nah, ternyata sekarang kedua belah pihak belum membuktikan siapa sah kan begitu. Seharusnya berdasarkan konsinyasi itu, kedua siapapun harus membuktikan dia adalah pemilik yang sah sehingga dapat berhak. Ya, saya rasa itu udah clear sampai di situ. Nanti selanjutnya boleh nanti diteruskan oleh pengadilan. Saya mau agak krusial ini di kejaksaan. Jadi secara umum itu kami jelaskan dulu Pak Jamwas. Prestasi Kejaksaan Agung Kejaksaan itu luar biasa. Ya, beberapa waktu belakangan ini Kejaksaan Agung itu berhasil memberantas korupsi, mengembalikan keuangan negara, ya, dipamerkan di TV itu Pak Jamwas. Uang bertumpuk-tumpuk. Tapi kejadian ini ibarat susu sebelanga. Rusaklah, ya, ibarat nila setitik. Rusaklah susu sebelanga ini, Pak. Iya, betul. Saya kalau melihat laporan Bapak ini singkat sekali, Pak. Ya kan? Diperiksa Pak Dadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar mengaku enggak terima suap.
Pak, bukankah di dalam institusi kejaksaan itu, Pak, ada kode etik ya, Pak? Kan nggak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, Pak. Ya kan, Pak? Kalau kita bicara mengenai hukum, pihak kejaksaan itu jauh lebih ngerti dari kami, khususnya hukum pidana ini, Pak. Ya. Ada mens rea, ada actus reus, Pak. Ya, bagaimana cara kita buktikan mens rea itu, Pak? Niat itu ada di dalam otak, dalam hati, dalam pikiran kita. Pembuktian itu kemudian dilihat dari pertemuan-pertemuan itu, Pak. Rekaman itu bunyinya jelas, Pak. Nanti Bapak ketemu di hotel. Ini periksa perkara tipikor apa tempatnya di hotel, Pak. Yang kedua, nanti Bapak datang sendiri, Pak. Saya tidak membenci oknum, tidak membenci orang, Pak. Tetapi kita ini, apalagi ini di dalam panjar reformasi, ya, masyarakat di luar sana sudah berteriak-teriak, Pak. Jadi Bapak jangan sayangkan 1-2 orang, Pak. Sayangilah institusi kejaksaan, Pak. Yang Bapak bangun karir puluhan tahun, betul enggak, Pak? Bintang 3 di pundak itu enggak gampang, Pak. Ya, kalau fakta itu berbicara, Pak. Bertemu berkali-kali. Ya kan, Pak? Saya kenal Petrus Fathalon, saya orang Tanimbar, Pak. Saya lahir di Kota Larat, Pak. Tapi saya enggak berbeda partai dengan beliau. Saya partai Golkar, beliau partai apa? Nasdem kalau enggak salah, atau Demokrat. Nasdem ya, Ibu. Enggak ada kepentingan saya. Kepentingan saya adalah bagaimana menjaga marwah institusi kejaksaan. Satu orang bertindak, seluruh jaksa memikul tanggung jawabnya. Ini nggak main-main, Pak. Buat apa bertemu dengan orang di hotel? Bapak datang sendiri ya di ruangan. Ada lagi jaksa namanya siapa tuh? Santoso ya. Ricky Santoso. Menggeledah orang. Tanpa bukti penggeledahan. Apa-apaan ini, Pak? Apakah ini negara apa begitu? Kita negara hukum, Pak. Pak, saya tahu Bapak sendiri. Ini rekan saya 2 orang jaksa lagi tugas di luar. Pensiunan jaksa, Pak. Mangiut Sinaga, Pak. Beni Utama dari Partai Golkar. 2 orang itu mulutnya tuh keluh, Pak. Bahasa keluh tuh apa, Pak? Ya nggak bisa jawab, Pak. Kecewa ada. Ya. Malu ada, Pak. Oleh karena itu saya minta tolong, Pak. Masalah materi kita tidak ingin campur, Pak. Saya pribadi juga tidak ingin campur. Silakan, Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Tetapi kalau persoalan begini agar menjadi pelajaran, Pak. Ya, menjadi pelajaran. Ini sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Saya rasa saya cukup sampai situ. Terima kasih. Selamat siang. Sebentar, Pak, sebentar. Ini Pak siapa namanya? Pak Petrus. Pak Petrus ada di Zoom, udah siap untuk memaparkan keluhan ya. Silakan Pak Petrus. Zoom ya, silakan. Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Fathalon, saat ini berada di rutan kelas 2 Ambon. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena ada atas pertolongan Tuhan kita dapat dipertemukan melalui rapat panja reformasi Komisi 3 DPR RI yang terhormat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Jamwas,
serta seluruh jajaran pejabat di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan pejabat lainnya yang saya banggakan. Saya ingin memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, apresiasi kepada pernyataan Pak Jamwas bahwa akan dibuka kembali laporan saya dan keluarga. Yang kedua, saya ingin menyatakan menanggapi pernyataan Pak Muji Murtopo, mantan Asintel Kejati Maluku. Per hari ini Pak Muji Murtopo telah melakukan pembohongan publik kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi 3, bahwa fakta tidak seperti yang beliau katakan hari ini. Ya, fakta tidak seperti itu. Saya justru menyarankan agar bisa meneliti lebih jauh komunikasi antara yang bersangkutan dengan saya. Mungkin Pak Muji juga sudah lupa pernah minta uang dari saya. Apakah saya buka pada kesempatan ini, Bapak terima di mana, jumlahnya berapa, ada saksi Pak. Jadi Pak Muji jangan berbohong. Bapak bertemu saya di Hotel Golden Boutique Blok M 8 Jakarta Selatan. Bapak menyampaikan Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar meminta uang 10 miliar dari saya. Sebagai orang beragama, Pak Muji, jangan berbohong. Jangan merusak marwah institusi Kejaksaan Agung yang kita banggakan. Karena itu saya bermohon kepada Bapak Presiden, kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI, serta seluruh jajaran anggota Komisi 3 bersama dengan Jaksa Agung dan pimpinan Kejaksaan Agung, hendaknya melepas seluruh jabatan yang melekat di para pejabat kejaksaan yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian barulah kita membahasnya secara terbuka dan transparan. Karena pernyataan Pak Muji tadi itu beliau melakukan pembohongan publik. Karena itu saya sangat senang kalau saya hadir langsung face to face berhadapan dengan Pak Muji, berhadapan dengan Pak Dadi Wahyudi, berhadapan dengan Ricky R. Santoso, berhadapan dengan mereka-mereka yang merencanakan pemerasan, kriminalisasi, serta politisasi menghambat saya untuk tidak mencalonkan diri pada periode kedua kemarin. Terima kasih pimpinan, untuk sementara itu dulu. Dengan senang hati saya bersedia untuk memberikan penjelasan tambahan apabila dibutuhkan beserta bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Petrus. Kita Pak Wayan dulu sebelum nanti ditanggap oleh Pak Jamwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Jamwas, Pak Kajati beserta jajarannya. Jika Bapak rajin mengecek, kapankah Wayan Sudirte ini mengkritik kejaksaan? Mungkin saya lupa. Saya buka-buka sulit ditemukan, terutama sejak Jaksa Agung yang sekarang ini melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Jika ada kesalahan-kesalahan kecil, pemahaman saya, kalau kita ingin sempurna, kalau ingin jaksa sempurna, sungguh berat kehidupan ini. Kami tidak menuntut jaksa itu sempurna. Kami tidak menuntut para aparat kejaksaan sempurna. Tapi kalau ada kasus-kasus menyolok seperti yang hari ini Pak Jamwas, sebelum saya menyampaikan masukan, karena mengkritik belum biasa, karena kita mitra, syukur ada Pak Sudeson yang lantang kritiknya. Mohon maaf kalau saya tidak sekuat Pak Sudeson, saya akan mengajukan masukan. Tapi sebelum itu saya ingin menggarisbawahi dulu. Kebijakan Jamwas melalui surat perintah Jaksa Agung Muda nomor Prin 4HH 3 Romawi 3/12/2025 tanggal 5 Desember. Saya puji ini Pak. Jadi ketika kali ini masih ada hal-hal yang pahit yang harus kita sampaikan, itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendukung surat Bapak ini Pak. Persoalannya, bisakah, sekali lagi, mampukah
kali ini Kejaksaan Agung bersikap tegak membela dirinya sendiri karena ini sudah jadi sorotan masyarakat luar biasa. Pak Janwas, apa yang bisa disembunyikan hari ini karena kehidupan kita seperti berada di rumah kaca. Kehidupan kita kali ini sudah seperti berada di rumah kaca. Berbisik pun didengar orang, bersembunyi pun diketahui orang. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, apa benar seorang Kajari menurut Pak Janwas, ini perlu ketegasan, pernah ketemu dengan saudara tersangka mantan bupati itu di sebuah hotel. Itu aja dulu. Kalau dari situ jawabannya iya, berarti itu pintu masuk yang terbuka lebar untuk menguak kasus ini lebih lanjut. Tidak mudah mencari satu pintu menguak kesalahan aparat. Sebab aparat punya 1001 macam pintu, padahal hanya satu pintu yang bisa dikuak untuk membuka kejahatannya. Begitu sulit menguak kejaksaan. Sebelum rapat ini saya buka-buka lagi dan membaca buku filsafat, Pak. Karena saya terheran-heran gitu. Kejaksaan yang demikian hebat kali ini bisa menghadapi masalah seperti ini tapi tidak selesai, tidak tuntas. Akhirnya ketemu berkas Silvelter Matutina. Lagi-lagi membuat saya, ya dengan segala hormat berikan saya bicara kali ini menjelaskan tanggung jawab saya sebagai anggota parlemen yang harus bicara, Pak. Pak Janwas, enggak usah berdebat tentang Kejaksaan Agung lagi. Bagus, enggak sempurna, memang berat mencari kesempurnaan. Tapi kalau saya boleh memberi nilai 8 ke atas, Pak. Tapi apakah betul kejaksaan di daerah berbanding lurus dengan gerak, langkah, pikiran, perkataan, dan perbuatan Kejaksaan Agung? Saya punya bukti-bukti. Dalam kasus narkoba terjadi banyak penyelewengan di daerah, pemanfaatan. Saya rasa itu sekedar gambaran. Apa yang ingin saya katakan dan muara dari yang saya sampaikan, gunakan kewenangan Bapak membersihkan kejaksaan, Pak. Gunakan wibawa dan kekuasaan Bapak untuk membuat jaksa lebih cemerlang. Jangan gara-gara kasus ini kejaksaan merosot. Jika Bapak harus memberi tindakan, bukan berarti Bapak menghukum anak buah yang Bapak sayangi. Jika Bapak memberikan tindakan dan penghargaan dalam kasus ini, itu berarti memberikan kejujuran pada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan ditindak, pasti karena yang bersangkutan membuat kesalahan yang menyebabkan dia ditindak. Jadi bukan Bapak yang menindak, dirinya sendirilah yang minta ditindak. Sehingga dengan demikian beban moral dari Bapak itu tidak ada. Bapak hanya menjalankan kewajiban. Sekali lagi, jangan mengira bahwa semua aparatur kejaksaan itu lebih mencintai kejaksaan dibanding kami-kami yang di luar kejaksaan. Kejaksaan itu milik bersama, termasuk milik kami, Pak. Jadi ketika kami bicara agak lantang begini, tolong renungi, benar nggak demi kecintaan kejaksaan? Sekali lagi, tolong buka file-file kapan sih Wayan Sudirta itu mengkritik di media? Kecuali di ruang-ruang seperti ini saya bicara, itu pun bukan kritik. Umur saya tidak memungkinkan untuk bicara terlalu keras. Kalau dulu beda, Pak. Kali ini umurku 70 tahun lebih. Kritik harus dirubah dengan diksi masukan, Pak. Apakah masukan ini bisa mengena? Jika masukan saja Bapak tidak perhatikan, apalagi kritik. Terima kasih. Cukup. Opung Hinja. Pimpinan, kalau tadi dengar dari Pak Tedesen, dari Pak Potlolon, dan tadi dari sahabat, saya kira kita beri kesempatan dulu diklarifikasi, karena pertanyaan-pertanyaan tadi juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita, dan apakah masih ada jaksa yang kemarin disebut namanya dipanggil, supaya mengklarifikasi, seperti kemarin pimpinan sampaikan adalah ruang buat mereka klarifikasi. Udah ada. Jadi begini Opung, kita pasti akan mengklarifikasi, memberi kesempatan kepada Pak Janwas untuk mengklarifikasi balik. Maka kami kasih kesempatan dulu kepada anggota Komisi 3 untuk bisa memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Baik. Silakan Opung.
Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan dari Kejaksaan dan juga dari Pengadilan, dari Mahkamah Agung dan para pengadu. Kalau dari teman-teman di tol tadi saya sudah dijelaskan kasus itu, dan sekarang kita terang sudah bahwa ada upaya tinggal agar clear siapa yang berhak mendapatkan itu dengan langkah-langkah hukum. Dan saya kira Komisi 3 tidak masuk di situ. Sekali lagi, kita tidak masuk di substansinya. Kita di pengawasan pada laporan kemarin tentang konsinyasi tadi. Sekarang saya pindah yang kedua. Yang kedua, juga soal kita bukan, sekali lagi, tidak masuk ke pokok perkaranya, tapi pengawasan pada pelaksanaan tugas itu. Dan ini dalam konteks panja. Dari saya, Ibu Pimpinan, apakah Bapak-Bapak ini sudah melihat rekaman itu? Kalau belum, saran saya kita putar ulang supaya sama-sama melihat dan mendengarkan. Saya khawatir itu, siapa tahu di Jamwas belum, tadi kan sudah disampaikan belum masuk itu bukti itu. Nah, mumpung di sini semua, saran saya sekali lagi kita putar itu sehingga pertanyaan Pak Tadison dan juga kawan-kawan tadi, fokus kita kepada peristiwa etik dan pantas tidak pantas, profesional unprofesional tugasnya, sehingga dengan demikian nanti bisa diklarifikasi dengan terang. Apalagi tadi Pak Petrus Potlolon dengan sangat terang benderang menyampaikan. Jadi sekali lagi pimpinan, jika diperkenankan, siapa tahu kita belum sempat menontonnya atau melihatnya, bagaimana mungkin diklarifikasi kalau tidak melihat apa yang diputarkan itu. Jadi dari saya pimpinan, kita putar ya sekali lagi supaya sama-sama kita lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hinca. Silakan Pak Jamwas diklarifikasi. Terima kasih pimpinan. Saya terima kasih banyak apresiasi pada Komisi 3 karena kinerja kejaksaan harus semakin hari semakin baik dan memenuhi asas akuntabilitas publik. Yang pertama, kami sampaikan bahwa ikhtiar kami dalam memastikan objektivitas pemeriksaan, tanggal 5 kemarin kita terbitkan surat perintah agar yang menjadi pointer yang belum masuk pemeriksaan yang kemarin akan menjadi bahan yang sangat berharga dalam pemeriksaan nanti. Berkenan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subison, Pak, dan Pak Wayan, saya terima kasih. Sedikit kami singgung bahwa semenjak saya jadi Janwas, Aswas, asisten pengawasan di daerah, sebagai miniaturnya Jamwas. Setiap 2 minggu dia harus monitoring kerja. Bukan hanya menghukum pelaku, oknum, tapi juga harus memastikan bahwa penuntutan bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi harus ada akses keadilan bagi korban, yaitu restitusi. Yang kedua, strategi penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku, yaitu juga harus peningkatan PNBP. Secara konvensional, penegakan hukum kalau hanya menghukum pelaku, bisa jadi kita hukum tinggi tentunya dalam kasus-kasus tertentu oke. Tetapi akan menjadi beban negara dalam memberikan anggaran apabila dituntut tinggi, kecuali perkara-perkara memang harus dituntut tinggi. Oleh karenanya setiap 2 minggu sekali Aswas memastikan apakah perilaku jaksa di lapangan, apakah optimalisasi kinerja, apakah penyelesaian melabdu di lapangan. Nah, karena Jamwas tidak punya instrumen update real time, sehingga kita berdayakan Aswas di daerah seluruh Indonesia. Dia harus memastikan kinerja perilaku jaksa di lapangan. Nah, terkait dengan oknum kejaksaan, kita tidak bisa mendampingi tiap hari dia melakukan apa. Nah, ikhtiar kita adalah setiap 2 minggu harus memastikan kejadian apa saja yang ada di daerah, dilaporkan secara berjenjang. Pengawasan bersifat terbuka karena dia benteng terakhir untuk memastikan kepercayaan kejaksaan harus terus meningkat. Kinerja kejaksaan harus meningkat. Tolak ukurnya bukan berapa besar terpidana dihukum, tapi
juga berapa besar nilai PNBP yang harus dihasilkan. Bukan hanya perkara tindak pidana khusus, tapi juga tindak pidana umum. Karena hampir seluruh pasal-pasal yang diperatut oleh penyidik Polri PPNS hampir di atas 150 potensial PNBP. Nah, PNBP baik dari denda, rampasan dan sebagainya. Nah, kolaborasi yang ingin kita ciptakan adalah bagaimana integrated kriminalisasi sistem, bahwa kalau ada perkara itu bukan perkara polisi, bukan perkara kejaksaan, tapi perkara kita bersama. Sehingga nanti mindsetnya adalah bagaimana tujuan hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sebagai contoh, izin pimpinan sekedar, karena kita punya KUHP baru dan KUHP baru. Di dalam KUHP yang baru, seharusnya dalam peran perkara, kita harus memastikan bahwa korban harus ditanya juga. Berapa kerugianmu? Apakah sudah dikembalikan pelaku? Nah, konsep KUHP yang lama, saksi korban hanya dieksploitasi untuk menerangkan unsur pasal. Setelah itu harus suruh pulang. Tapi misalkan ada tindak pidana yang merugikan bagi dirinya, penipuan, dia hanya menjadi penonton. Uang saya mana Pak? Tidak kembali. Nah, oleh karena itu saya merekomendasikan seluruh jaksa untuk memastikan menyempurnakan peran domesilitis, akses keadilan bagi korban, dia harus mendapatkan restitusi, bukan hanya kekerasan hasil tindak pidana dia harus berobat, tapi juga kerugian keekonomian dia sesuai dengan Undang-Undang LPSK dan di dalam Perma 1 tahun 2022 terkait dengan tata cara dan pembayaran restitusi bagi korban. Sehingga a contrario, hak saksi harusnya juga seperti hak terdakwa. Selain dia harus dilindungi, juga harus dipenuhi, dipulihkan haknya dengan cara merampas hasil kekayaan dan bahkan aset pribadi dia untuk menggantikan jika hasil tindak pidana dihabiskan. Nah, sehingga nanti kalau ada korban melapor KPH pasti selesai karena Pimpinan, pasti saya interupsi kembali. pimpinan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sebentar, pimpinan. Pak. Terima kasih. Ya. KUHP yang ada yang dulu dan sekarang jarang mengatur hukum eksekusi. Hukum eksekusi dibentuk oleh praktek peradilan, utamanya oleh jaksa selaku penuntut umum, melalui rekusitornya. Sebagai contoh misalkan, pada saat tindak pidana pajak, dulu tindak pidana pajak seluruhnya menjalani subsidiar, kurungan, padahal kerugiannya lebih besar, Sumeyer. Nah, ini penting karena negara tidak akan mendapatkan kemanfaat dari akhirnya kita sampaikan bahwa 1 bulan ingkrah tidak membayar denda pajak, harta benda pribadi harus dirampas. Nah, alhamdulillah sekarang menjadi pasal 44C Undang-Undang 7 tahun 2022 tentang 2021 tentang harmonisasi peraturan pajakan. Nah, sehingga mohon maaf pimpinan sedikit menyimpang boleh dah. Sehingga tujuan penegakan hukum KUHP harus punya nilai kemanfaatan dan keadilan. Jika hakim menemukan kontradiksi kemanfaatan dan kepastian, hakim harus memilih kemanfaatan. Itu diatur dalam KUHP. Nah, saya ingin penegakan hukum sistem peradilan kita berpihak kepada seluruhnya, bukan hanya mengatur terkait dengan hak tersangka. Itu konvensional, tapi akses keadilan. Pimpinan instruksi pimpinan. Terima kasih. Dari kantor Pak Jamal pimpinan. Sini pimpinan. Oh nanti Pak. Saya pikir tadi anggota komisi. Nanti Pak, nanti Bapak ada waktunya. Di per ini aja Pak, khusus Terakhir, untuk kasus ini aja. Terima kasih pimpinan. Terakhir mohon berkenan untuk rekaman yang lain-lain, apalagi ada tambahan saksi, karena kita buka sprint baru, sekiranya bisa diaturkan ke kami nanti melalui pemeriksaan kami. Sehingga jadi untuk pengayaan pemeriksaan kami di sprint yang baru. Terima kasih. Opung tadi, silakan Pak Hinja. Saya tetap minta supaya kan Pak Jamas juga belum lihat, sebelum kita juga
supaya ruangan ini bisa ngelihat dan ada di sini. Mumpung kita semua ada di sini, saya minta kita putar itu supaya karena kita fokus di situ. Pak Hinca, tanggal 4 itu udah diputar Pak di sini dan Pak Jamwas juga sudah menyaksikan. Kalau Pak Jamwas sudah menyaksikan, mestinya diklarifikasi. Benarkah orang yang di dalam video itu? Maksud saya begitu, sehingga teman-teman yang ada itu bisa mengklarifikasi. Itu poin saya di situ. Ya, silakan Pak Jamwas, singkat aja. Ya, akurasinya betul. Iya. Oke, cukup Tetapi- ya, cukup ya. Tapi cukup. pimpinan, kita harus memegang asas praduga tak bersalah. Betul, Siapapun itu. Terima kasih. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ini nih bukannya ruangan sidang. Bahwa pembuktian nanti itu kita harus menghormati proses hukum. Di sini kita juga harus melihat benar bahwa kita semua ini semuanya harus menjunjung tinggi hukum. Dan kita juga harus lihat itikat baik dari jaksa. Jamwas ini baru datang, dia sudah bicara bahwa kasus ini akan dibuka. Artinya jaksa kan juga udah punya itikat baik. Itu kita harus apresiasi. Nah, jadi bukan lagi kita di sini untuk tekan menekan, apalagi untuk menjadi pengadilan. Baik, berikutnya kita memberi kesempatan kepada kuasa hukum ya. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan sidang, Bapak-bapak anggota Dewan dan para hadirin yang terhormat. Jadi dari rangkaian klarifikasi yang disampaikan hari ini, hukum itu kan logik. Jadi terjadi kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh Pak Muji dengan apa yang disampaikan oleh klien kami Bapak Petrus Fatlolon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kiranya kami sampaikan, karena Komisi 3 tidak mungkin masuk pada pokok perkara ya Ibu, tapi kami perlu sampaikan bahwa Pak Petrus itu sebelum kami masuk itu sudah didampingi oleh PH. Tapi pada saat proses pemeriksaan beliau, PH tersebut tidak boleh untuk mendampingi kliennya. Maka kemudian di dalam BAP itu disebutkan apakah saudara bersedia, katanya bersedia, didampingi oleh advokat atas nama Oriana Elkel. Jadi ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya beliau itu tidak memiliki hak independensi untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya. Jadi itu dua hal. Mohon kiranya Pak Janwas diberikan atensi. Terus kemudian yang ketiga, tadi kan Pak Muji juga sampaikan, mungkin agak menyimpang sedikit, ada beberapa orang yang oleh Pak Petrus diminta untuk dibantu dan lain sebagainya. Kami juga dari PH mendapatkan informasi bahwa beberapa orang itu sebenarnya sudah mengembalikan. Cuman mengembalikan itu apakah itu dikembalikan lagi pada kas daerah atau seperti apa pengakuannya kita juga tidak tahu. Mohon itu juga menjadi atensi. Nah, kemudian kami juga dari hasil rapat RDPU kemarin dengan Bu Joyce kan diminta beberapa saksi hadir, Bu. Sebenarnya kita juga menghadirkan saksi, termasuk salah satunya itu adalah Direktur PT Tanimbar Energi. Kalau kemudian beliau bicara mungkin akan memakan waktu, tapi dari apa yang saya dengar sebagai seorang lawyer ya, profesional, sangat menyedihkan. Yang pasti itu. Nah, cuman izin pimpinan, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan oleh Bu Joyce karena beliau yang paling mengetahui berkaitan dengan hal ini. Silakan, Bu. Silakan Bu Joyce.
Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 beserta seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh peserta RDPU di siang hari ini. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja, pimpinan, bahwa kita percaya dan kami sangat menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia, oleh Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya. Kami sangat mendukung seluruh penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi kami mohon juga untuk penegakan hukum itu dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena fakta di hari ini, khususnya kami di Tanimbar, berbagai macam kasus-kasus itu adalah kasus-kasus titipan, yang mana di dalamnya juga ada indikasi kriminalisasi, termasuk kepada suami saya dan juga kepada berbagai masyarakat kecil yang ada di Tanimbar. Dan kita ikuti juga bahwa di minggu lalu ada juga laporan dari terdakwa terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kejaksaan di Tanimbar sampai hari ini. Jadi kami mohon kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada kami yang jauh di ujung selatan Maluku yang langsung berbatasan dengan Australia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup sebagaimana layaknya warga Indonesia yang diperlakukan secara adil di atas negara hukum yang ada di Indonesia, Ibu. Mohon seperti itu. Dan saya percaya kepada Bapak-Bapak Jaksa yang terhormat, Bapak-Bapak punya hati nurani, Bapak-Bapak punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Mari berbicara ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Karena kita di dunia ini hanya hidup sementara. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, karena kita semua akan kembali kepada pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan yang berasal daripada Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dari semua pihak dan saya berharap, maaf Pak, Bapak nggak bisa interupsi. Dan saya berharap kita semua sama-sama mengawal ini semua. Ini yang melihat kita Bapak Ibu bukan cuman yang ada di ruangan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia sedang menonton kita. Jadi tolong kita semua punya hati nurani, kita juga punya kewenangan, punya tugas. Mari kita sama-sama melaksanakan dengan baik. Selanjutnya tampilkan kesimpulan. Ibu Dewi, silakan dibaca kesimpulannya. Izin pimpinan membacakan kesimpulan. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat panja reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Bawasma, Jaksa Agung Muda, Bidang Pengawasan Jamwas, Kejaksaan Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Badilum, Mahkamah Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Kajari Paluta, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan Jampitmil, Kejaksaan Agung RI, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB, Kejaksaan Negeri Lebong, Saudara SDR Dr. Suparman Marzuki SHMSI, SDR
Saudara Petrus Fatolon, Saudari Joyce Martina Penturi, dan Saudara John Lakolo. Masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026, Senin 8 Desember 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang telah proaktif terhadap penyelesaian perkara dan yang melibatkan Saudara Bob Goldman terkait pencairan dana konsinyasi atas pembangunan tol Depok Antasari serta mempersilahkan para pihak terkait untuk menempuh jalur hukum melalui permohonan peninjauan kembali PK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju. 2. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan RI yang menaruh atensi terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan Saudara Petrus Fatolon dengan mengevaluasi, memeriksa kembali dan mengawal perkara untuk memastikan penanganan yang dilakukan secara transparan serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Setuju. Interupsi pimpinan, sebentar aja. Kami ingin menyerahkan dokumen kami terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, karena bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sehingga mungkin bisa menjadi referensi untuk penyerahan hukumnya nanti setelah rapat. Baik. Bisa diserahkan, Pak. Terima Silakan. kasih, pimpinan. Baik, dengan telah selesainya pembahasan materi rapat pada hari ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat panja. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat dapat diakhiri dan kita tutup dengan kata-kata alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, anggota Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan, serta pihak-pihak yang diundang yang telah hadir untuk mengikuti jalannya rapat ini. Maka rapat kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.